saya Ayu Suryani Putri dengan NIM 3321060. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah Ekonomi Mikro Syariah yang berjudul Mekanisme Pasar dalam Islam. Materi yang pertama yaitu Mekanisme Pasar dalam Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, pasar yang berjalan sendiri secara adil kenyataannya sulit ditemukan. Mekanisme pasar berdasarkan hadis adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga bergantung pada pasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Artinya, mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya terdefinisi sosial, tetapi juga ada unsur teologis. Secara pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat. Selanjutnya materi yang kedua yaitu pasar pada masa Rasulullah. Pasar pertama umat Islam yang didirikan oleh Rasulullah dan para sahabat telah membangun Masjid Nabawi adalah pasar Sakul Ansor yang berada di Madinah dekat Masjid Nabawi. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu pasar dalam pandangan sarjana Muslim. Pasar yang telah mendapatkan perhatian cukup memadai dari para ulama klasik seperti Abu Yusuf Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Pemikiran mereka terkadang pasar tidak hanya mampu memberikan analisis tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu pandangan Ibnu Khaldun untuk menciptakan keseimbangan dalam mekanisme pasar. Ibnu Khaldun sudah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai pemantau keseimbangan harga. Ibnu Khaldun juga mengamati fenomena tinggi rendahnya harga di berbagai negara tanpa menunjukkan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga. Pada titik ini Ibnu Khaldun berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Khaldun lebih memfokuskan dirinya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi yang sebenarnya adanya. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah lebih menitikberatkan perhatiannya pada formulasi kebijakan untuk menyikapi fenomena tersebut. Ibnu Taimiyah tidak menjelaskan secara rinci pengaruh turun naiknya permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan. Namun beliau menjelaskan secara rinci bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan dengan normal. Hanya apabila mekanisme pasar normal tidak berjalan, pemerintah disarankan melakukan kontrol harga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sedikit banyaknya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.